dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita memulai ibadah minggu ini, kami Majelis HKBP Jalan Letjen Suprapto mengucapkan selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Saudara-saudari yang terkasih, pandemik virus COVID-19 belum berakhir. Sungguh membuat kita letih dan lesu. Sudah 2 minggu kita tidak dapat berkumpul bersama memuji Tuhan di bait-Nya yang kudus. Rasanya hampa dan menyesakkan. Air mata berlinang. Kita sama-sama merindukan persekutuan yang indah. Damai terjadi lagi. Jiwa kita rindu sujud di bait Allah. Mari tetaplah beribadah dan berharap kepada Tuhan, sama seperti pemazmur yang merindukan bait Allah, dan dia mengatakan, "Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku." Saudaraku, kita akan memulai ibadah ini di rumah kita masing-masing. Persiapkanlah hatimu, angkatlah jiwamu, dan muliakanlah Tuhan. Berdoalah dalam hatimu, bukalah kerinduanmu bertemu dengan Tuhan kita. Percayalah, semua ini akan berakhir oleh karena kasih Tuhan. Mari mengandalkan Tuhan dan menyanyikan lagu Puji Hamu Jehovah Tutu. Puji Hamu Jehovah Tutu, pardenggan bangsa para sirohasa leleng naik, pardenggan bangsa para sirohai. Ingat tok ale tondikon sudena dengan nadi pasonggok de Datuk Adong Pargogo Tongo Namar Tudosan Tuhan Debatang di surgoi sunhina Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang.
maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus, dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa, yang lemah ini, karena musuh kami terlalu kuat untuk kami. Kami selalu dikalahkan. Sebab itu, tolonglah kami. Berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Arina marhasonanga imarigui ari paradiana nina marulaoni sai martua halaki naringas mardingui ale Tuhan sai pangolu jala saya jaria molo ganggu sai patogu marsape apulia tumpat orang hatami sai tok turo haki. Hukum Taurat untuk kita dalam ibadah minggu ini adalah dari surat Petrus yang pertama, pasal 5, ayat 6 sampai dengan ayat 7. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa, memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Yesus Tuhaki si hokopa masih holau di ho nai ho dia tanda dolong ni so dosaku sasude na dodoki
sesai sai pargogoyawon mangalor rohakon roha porkirin taluhoni. Marilah merendahkan hati dan mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, lihatlah kami umat-Mu yang merindukan persekutuan di rumah-Mu yang kudus itu. Jiwa kami tertekan, letih, lesu, takut oleh karena kami sedang menghadapi serangan penyakit yang ganas yang disebabkan pandemik virus COVID-19. Kami tidak berdaya Tuhan. Semakin banyak yang tertular dan rebah. Hanya di tangan-Mu kami aman. Selamatkanlah kami Tuhan. Ya Bapa Tuhan kami di surga, ingatlah kami yang menderita ini. Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Aku dibantu hati, Dung Yesus maringan Dia. Tengah sonang awon, tung damelo hati, Dung Yesus maringan Dia. Dung Yesus maringan Dia. Dung Yesus maringan Dia. Sonang doa untuk Yesus Allah, Yesus maringan Dia.
Dian dapo sang buloki dung Jesus maringan dia dung basai dosaki di baik mudar-nai dung Jesus maringan dia dung Jesus maringan dia dung Jesus maringan dia dung naso nang doa dung tu Jesus Allah dung Jesus maringan dia. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu Yefanya 2 ayat 1 sampai dengan 3. Bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sepan yang tertiup, sebelum datang ke atasmu engkau Tuhan yang menyalahnya itu, sebelum datang ke atasmu Tuhan kebukaan Tuhan. Carilah Tuhan hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Agogo ondohon apulapu dodile hon Tuhani Tuhan ganu pariau di togu-togu ganu tikirion dinia ai homba tulomo ni rohana dodile hon Tuhani Tuhan roman sorin arsa las ni roha hapor se au kulipata ganuti Tuhan Rapponahu jalasai di pasu-pasua saito gua molo madabu talumu sujala monanga ai pargogo naso hatu Dewata tu salelengai Mangale honda medo tua Tuakan nabojot rohai Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dada guru diawe Jesus dona punaa las roha kudung hurege Jesus si palolua dambea guru dia Jesus la Lelengawangolu Jesus dona punaan dan diau di Tuhan Yesus daging roh hati saluhut nahu basahat Tuhan Yesus tu hati yang bea guru dia Yesus lah humoko pau na punao tu sale ngawangolu Yesus do na punao. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kita pada minggu ini, diambil dari kitab 2 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Mari kita baca firman Tuhan. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dan berlimpah-limpah,
kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sudah 2 minggu kita merasakan ketakutan, kebimbangan, dan keraguan-raguan akibat dari penyebaran virus corona COVID-19 di dunia saat ini. Bahkan apa yang kita takutkan itu mungkin telah sampai di sekitar kita masing-masing. Saudara-saudaraku, dalam situasi yang mencemaskan kita, Tuhan tidak pernah lupa kepada kita. Tuhan melalui firman-Nya selalu memberikan harapan bagi kita, harapan keselamatan yang daripadanya. Saudaraku, pada minggu Judika ini, Judika yang artinya berikanlah keadilan kepadaku ya Allah, berikanlah keadilan kepadaku ya Allah. Nas khotbah ini juga berbicara tentang keadilan, yaitu keadilan yang telah diterima umat manusia atau orang-orang percaya dari Allah. Seruan dalam doa pemazmur ini telah dinyatakan dalam Yesus Kristus. Iman kepada Yesus sebagai juru selamat dan yang membebaskan dari segala dosa adalah pemberian atau anugerah semata dari Allah sebagai wujud dari keadilan Allah itu sendiri. Simon Petrus, murid Yesus, adalah sebagai teladan orang yang telah mengakui keadilan Allah melalui iman yang dia terima dari Allah. Untuk itulah Rasul Petrus mengirimkan surat ini kepada orang percaya, termasuk kepada kita saat ini. Rasul Petrus mengingatkan kita tentang panggilan Tuhan yang harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kata sungguh-sungguh berarti melakukan dengan sepenuh hati, tidak asal-asalan atau main-main. Berusaha dengan sungguh-sungguh juga berarti bahwa kita berusaha tidak dengan hanya mengandalkan kekuatan sendiri dalam melakukan apa yang difirmankannya, tetapi mengacu pada respon kita terhadap panggilan Tuhan. Saudaraku, jika kita sungguh-sungguh menerima anugerah atau keadilan Allah, maka kita akan selalu giat dan berhasil dalam pengenalan Yesus Kristus dengan iman. Tetapi sebaliknya, jika tidak memiliki kesungguhan, maka akan menjadi buta dan picik karena lupa bahwa dosanya telah dihapuskan, seperti yang tertulis dalam ayat ke-9. Tidak ada kata setengah hati dalam menjalani kehidupan kekristenan kita. Sebaliknya, kita harus mengerjakan dengan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Filipi 2 ayat 12. Kesungguhan kita selalu dinanti oleh Tuhan, sebab kesungguhan itu akan membawa kita kepada pengenalan yang benar akan kasih Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesungguhan yang sebenarnya diinginkan oleh Tuhan akan terlihat dalam setiap langkah kehidupan kita. Kesungguhan yang demikianlah yang diinginkan Petrus dengan nasihatnya untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang.
Menurut ayat 5 sampai dengan ayat 7, ada 7 kehidupan beriman yang harus dilakukan orang percaya yang telah menerima anugerah keadilan Tuhan menurut firman ini, yaitu kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara, dan kasih akan semua orang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat ketujuh penambahan-penambahan kepada iman kita menurut firman ini. Yang pertama, kebajikan, yaitu suatu keberanian dan keuletan untuk menyaksikan iman di hadapan manusia, terutama di masa-masa sulit. Kita harus berani mengakui Yesus sebagai Tuhan di mana dan apapun yang kita hadapi. Jangan sekali-sekali meragukan kehadiran Yesus walaupun dalam situasi sulit dan mencekam. Hal mengakui Yesus, itulah kebajikan yang sesungguhnya. Yang kedua, saudara-saudaraku, adalah pengetahuan, yaitu pengetahuan praktis, kemampuan untuk menangani kehidupan, mengambil keputusan dengan tepat, benar, efisien, dan cepat, bertindak secara terhormat. Hal pengetahuan ini kita terima sebagai anugerah dari Tuhan, sebagai bentuk keadilan Tuhan kepada kita, supaya kita pakai, pergunakan sesuai dengan kehendak-Nya. Demikian juga saat ini, mari kita pakai informasi sebagai pengetahuan kita untuk menjaga kita dari penularan wabah virus corona ini. Bapak Ibu, jika dianjurkan berdiam di rumah, alangkah indahnya kalau itu kita turuti demi kesehatan kita masing-masing. Orang itulah yang disebutkan sebagai orang yang berpengetahuan. Tetapi orang yang sudah mengetahui informasi yang ada, bahkan aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi malah melanggarnya, mereka ini kurang memakai pengetahuan itu, melakukan tindakan atau keputusan yang benar. Yang ketiga, saudaraku, adalah penguasaan diri. Begitu banyak keinginan-keinginan daging yang selalu menawarkannya kepada setiap orang. Apabila saat si iblis yang selalu berusaha menggoda seperti yang dilakukan kepada Adam dan Hawa, disinilah peran firman Tuhan sebagai benteng pertahanan setiap orang percaya, supaya mampu mengontrol diri, menguasai diri. Di zaman ini kita ditawari zaman materialisme, hedonisme, dan konsumerisme akibat perkembangan teknologi. Mari kita menguasai diri kita, mengontrol pikiran kita, mengontrol emosi kita, mengontrol nafsu kita, mengontrol alat-alat komunikasi kita, mengontrol kehidupan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang keempat, saudaraku, yaitu ketekunan. Ketekunan itu adalah kesabaran, kesetiaan dalam upaya kemampuan bertahan pada waktu kesukaran, kesabaran menghadapi hambatan. Yang kelima adalah kesalehan, yaitu menjadikan hidup kita menjadi persembahan kudus bagi Allah dan melayani sesama manusia. Dimanapun kita berada, harus dapat menunjukkan karakter Allah, sehingga semua orang merasakan kehadiran Allah melalui kita. Yang keenam, saudara-saudaraku, adalah kasih akan saudara. Bagaimana kita bisa terlebih dahulu mengasihi saudara-saudara kita? Kasih yang dimulai dari yang paling dekat. Mungkin ada orang yang begitu perhatian kepada orang lain, tetapi kurang memperhatikan keluarganya sendiri. Mari kita mulai kasih itu dari diri kita sendiri, keluarga kita,
saudara seiman di gereja kita. Kemudian dari persekutuan ini akan berkembang kepada orang-orang di sekitar kita. Yang terakhir, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketujuh, kasih akan semua orang. Inilah sebagai misi Yesus Kristus mengasihi dunia. Jika ini bisa kita lakukan, maka kita berhasil sebagai perpanjangan tangan Yesus Kristus di dunia ini, menghadirkan kerajaannya di dunia ini. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita benar-benar ikut dalam ajakan firman Tuhan ini? Hidup dalam perkembangan iman yang sehat? Barangkali Bapak Ibu saudaraku, ada yang mengaku telah memiliki iman, tetapi kurang memakai pengetahuan. Ada yang mengaku telah memiliki iman, tetapi kurang dalam kesetiaan, kurang dalam kebajikan, kurang dalam ketekunan, kurang dalam kesalehan, kurang dalam kasih. Untuk itulah kita diajak firman Tuhan ini supaya menunjukkan iman kita dengan ketujuh tingkah laku di atas, seperti ayat 5 sampai dengan ayat 7. Hal ini juga menjadi acuan kita untuk menjalani masa-masa sulit, ketakutan, kecemasan, dan keraguan-raguan kita saat ini. Saudaraku, marilah kita saling mendoakan, saling menguatkan, dan saling menopang. Itulah sikap kita sesuai dengan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Ingatlah bahwa Tuhan selalu menunjukkan keadilannya dengan caranya sendiri yang bekerja melalui orang-orangnya. Pada saat ini Tuhan menunjukkan keadilannya. Dia bekerja melalui pemerintah kita. Tuhan bekerja melalui para dokter. Tuhan bekerja melalui para perawat dan tenaga kesehatan. Kiranya pemerintah kita, Bapak Ibu dokter kita, perawat dan tenaga kesehatan kita yang selalu gigih dan berani bertugas melayani kesehatan saat ini, tetap bersatu padu melakukan tugasnya. Kiranya Amanginang, Tuhan senantiasa menyertai dan menjagai mereka dalam pelayanannya. Bapak Ibu saudaraku terkasih, akhirnya mari kita tetap mensyukuri keadilan Tuhan yang telah menyelamatkan kita, sampai kita selalu giat untuk mempertahankan pengenalan kita itu sepanjang umur kita. Kita bisa meneladani kesungguhan Paulus yang setelah bertobat, ia sungguh-sungguh memelihara imannya kepada Yesus sampai akhir hidupnya. Marilah saudaraku lebih sungguh lagi dalam hal beriman kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Dialah yang dengan keadilannya telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Saat ini, pada Minggu Judika, mari kita selalu berseru memohon kepada Tuhan. Berikanlah keadilan kepada kami, ya Tuhan. Berikanlah keselamatan kepada kami, ya Tuhan. Berikanlah keselamatan kepada kota kami ini, ya Tuhan. Berikanlah keselamatan kepada bangsa kami ini, ya Tuhan. Berikanlah keselamatan kepada dunia ini, ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan keadilannya berupa keselamatan kita semua. Tuhan menjaga kita, Tuhan memberikan kesehatan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa.
Terpujilah Engkau Allah Bapa di sorga, yang pada saat ini, pada minggu ini, masih memberikan kesehatan, memberikan waktu kepada kami pada saat ini. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Walaupun pada saat ini kami hanya boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Tetapi Tuhan, kiranya Engkau menerima ucapan syukur kami, puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini, pada minggu ini, di saat kami telah mendengarkan firman Tuhan, yang meneguhkan hati kami, yang meneguhkan iman kami, di mana Tuhan selalu memberikan keadilan kepada kami. Keadilan dengan keselamatan kami. Itulah harapan kami pada saat ini. Di dalam menghadapi kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan kami masing-masing, dimanapun kami berada, dimanapun warga jemaat Tuhan pada saat ini, kiranya Tuhan meneguhkan kami, memberikan keadilan kepada kami, memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kiranya Engkau menyembuhkan jemaat Tuhan yang sakit pada saat ini. Mungkin dirawat di rumah sakit, dirawat di rumahnya masing-masing. Tolong Tuhan bantu mereka, memberikan kesehatan kepada mereka. Secara khusus Tuhan, pada saat ini kami bawakan pimpinan gerejamu di resort ini, di mana Amang Pendeta Nababan dalam keadaan kurang sehat. Tuhan, tolong jamah dia, tolong bantu dia, memberikan kesehatan kepada Amang kami. Biarlah Tuhan memberkatinya dengan kesembuhan, dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami menyerahkan pemerintah kami. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami pada saat ini, supaya mereka sungguh berhikmat mengambil suatu kebijakan, keputusan-keputusan yang tepat dan benar untuk menjaga bangsa kami ini, untuk menjaga negara ini dari kekacauan. Biarlah kami Tuhan dapat menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Berkati juga para medis, Bapak Ibu dokter, perawat, tenaga-tenaga kesehatan. Berikan kekuatan kepada mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan kepada mereka ya Tuhan. Berkatilah mereka, berkati keluarga mereka. Jauhkan mereka dari penularan penyakit virus corona pada saat ini. Pada saat ini Tuhan, kami sungguh bersuka cita. Biarlah pada minggu ini menjadi awal harapan kami untuk kemudian hari-hari ke depan kami merasakan berkat-berkat Tuhan menyertai kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Sebelum kita menyerahkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, pengantar persembahan kita dari Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan pujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Demikian firman Tuhan. Mari kita bernyanyi sambil memberikan persembahan dari buku ND nomor 763. Bolo Jesus dongani lasroha, Jesus si pangurupin lasroha,
taperseaoni doho pasti rohami mardoa to Jesusi las roham mardoa to Jesusi las roham marsinon dang mariho di tempat kiri moni mardonga to Jesusi las roham mono Jesus dongan mi las roham jaga unaton bimi las roham tiruongmu matoktom dame nang holong naik saleleng di ngolumi las roham mardonga to Jesusi las roham marsinodang mariho di tempat kiri moni mardonga to Jesusi las roham. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu rohani waku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, dunia di mana kami Tuhan tempatkan sedang menghadapi pergumulan yang luar biasa disebabkan oleh serangan pandemi virus COVID-19 ini. Kami tidak tahu dari mana virus ini berasal. Kami sungguh tidak berdaya menghadapinya. Pandemi COVID-19 ini telah banyak menelan korban jiwa secara global dan nasional. Umat manusia di tengah dunia ini membutuhkan kasih dan pengampunan-Mu Bapa. Engkau yang menciptakan kami, dan kami tahu Engkau sungguh mengasihi kami. Kasihanilah dan selamatkanlah kami Tuhan. Kabulkanlah doa kami ini Tuhan. Berkatilah setiap usaha para dokter dan para medis dan juga tenaga sukarelawan yang sedang berjuang merawat, menolong mereka yang terserang penularan virus COVID-19 ini. Mereka sangat rentan terserang virus ini. Mereka sedang berjuang dari segenap kekuatan dan hidup mereka. Tolong kuatkan, sertai, jagai mereka Bapa. Pakailah mereka menjadi alat-Mu Tuhan, memberi pertolongan bagi saudara-saudara kami yang sedang melakukan pekerjaannya, dan berkatilah setiap hidup dan kehidupannya. Kabulkanlah doa kami ini Tuhan.
Kami juga berdoa buat para pemerintah kami dari tingkat pusat hingga daerah, para elemen bangsa ini, supaya bekerja sama dengan masyarakat dalam menanggulangi pandemik ini. Dan juga kami sehati sepikir untuk boleh memutus mata rantai penyebaran pandemik virus COVID-19 ini. Hendaklah kami juga menghargai dan mematuhi setiap kebijakan yang telah diputuskan pemerintah kami demi kebaikan kami bersama. Kabulkanlah doa kami ini Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap hamba-Mu dan jemaat-Mu supaya tetap bertekun di dalam doa. Kekuatan kami hanya ada di tangan Tuhan. Jauhkan rasa takut dan khawatir dari kami. Hendaklah kami mengandalkan Tuhan dalam setiap peristiwa yang terjadi di sepanjang hidup kami. Kami merindukan persekutuan yang indah di rumah Tuhan. Kami akan Tuhan sanggupkan melewati persoalan hidup ini. Kabulkanlah doa kami ini Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai sama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.